Ibu Bapak, Saudari dan Saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam renungan mingguan kita. Hari ini hari Jumat Agung. Kemarin kita sudah merayakan Kamis Putih, perayaan Ekaristi, di mana Yesus mengadakan dua sakramen penting, imamat dan Ekaristi. Sebagai imam dan atas nama teman-teman imam yang lain, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada siapa saja, kepada semua yang telah mengulurkan hati, telah mengulurkan tangannya untuk mendoakan para imam, untuk membantu para imam, untuk menjaga para imam, dan juga teristimewa untuk membawa mereka di dalam doa-doamu. Kami juga sebagai imam pasti akan mendoakan saudari dan saudaraku sekalian, mempersembahkan Ekaristi Kudus untuk dunia, untuk saudara-saudari. Baik, hari ini Jumat Agung saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan bersama kisah sengsara Yesus Kristus. Secara liturgis hari ini kita akan merayakan 3 pokok penting, yaitu pertama kisah sengsara. Kisah sengsara ini diambil dari Injil Yohanes. Yang kedua adalah penghormatan salib. Yang ketiga komuni. Komuni ini yang diberkati kemarin dalam perjamuan Ekaristi hari Kamis Putih kemarin, dan kita akan menerima Yesus hari ini. Itu secara liturgis. Kita diajak untuk merayakan itu, tetapi lebih dari itu, kita diajak untuk secara rohani, secara spiritual memaknai hari ini secara istimewa. Satu poin yang ingin saya ajak saudari-saudaraku sekalian adalah Yesus mengundang Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk pergi ke Taman Getsemani. Yesus tidak hanya mengundang mereka. Hari ini, sekarang, Yesus juga mengundang saya, mengundang saudara, dan mengundang kita semua untuk masuk ke Taman Getsemani. Untuk apa? Yesus mau supaya kita juga merasakan dari dekat betapa Dia mencintai kita. Betapa kita masing-masing layak dicintai, layak disayang oleh Tuhan. Yesus mau mengajak kita ke dalam Taman Getsemani agar kita membiarkan diri kita untuk dicintai oleh Tuhan. Membuka hati kita bahwa kita layak dicintai. Kita pantas menerima cinta Allah. Allah tidak menghendaki sedikit pun agar Yesus menderita di kayu salib. Allah tidak pernah berencana untuk menyelamatkan manusia harus menderita. Tetapi penderitaan yang dialami oleh Yesus ini adalah konsekuensi langsung dari ungkapan, dari ekspresi cintanya kepada Anda, kepada saya, dan kepada kita semua. Ini bukti bahwa Allah sangat serius untuk mengambil kembali kita, mengembalikan kembali kita ke dalam taman surgawi, ke dalam taman Firdaus. Karena salib bagi bangsa lain, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus adalah kutukan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus adalah lambang kemenangan. Maka hari ini mari kita masuk bersama-sama Yesus ke Taman Getsemani. Dan di sana Yesus buat apa? Yesus berdoa. Memang dalam perikop-perikop Injil yang lain juga banyak dikatakan bahwa Yesus juga berdoa. Bahkan Yesus mengajak orang lain berdoa, mengajak para rasulnya berdoa. Tetapi pada kesempatan ini, Yesus berdoa secara istimewa. Bahkan dia katakan, jiwaku menderita, mau mati rasanya. Artinya ini ekspresi penderitaan yang luar biasa, yang ekstrim. Cintanya begitu luar biasa. Dia tidak mau mundur dari situ. Karena cintanya kepada manusia yang luar biasa. Nah, Yesus membawa ini semua di dalam doa. Bahkan secara fisik dikatakan di situ dia juga bagaimana bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan fisik, dengan gestur dia berdoa. Yesus mengajak kita, mengajak 3 orang rasul ini untuk mengalami dari dekat bagaimana jalan keluar yang terbaik bagi Yesus sendiri untuk bisa menerima, bisa menghadapi, dan bisa mengatasi. Bisa menerima, bisa menghadapi, dan bisa mengatasi. Pertama dalam doa,
Yesus mau menyatukan kehendaknya sebagai manusia dengan kehendak ilahi. Yesus dalam doa, dia berpasrah supaya apa yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi. Di dalam doa, dia menerima apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga dia katakan, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini manfaat dari doa. Yesus tidak lari dari penderitaan itu. Tetapi di dalam doa, dengan kekuatan Allah, dia berani menghadapi, dia menerima apa yang dikehendaki oleh Allah, dan dia bisa menyatukan kehendak manusiawinya dengan kehendak ilahi. Apa yang bisa kita petik dari sini, saudari-saudara? Yesus mengundang para rasul, mengundang kita. Tetapi kita juga diajak untuk mengajak Yesus masuk ke dalam penderitaan kita. Masuk ke dalam hidup kita. Bukan supaya penderitaan itu, kesulitan itu, pergumulan kita, semuanya itu bisa dihilangkan dari hidup kita. Tidak, itu mustahil. Karena kita masih sebagai manusia, Yesus pun mengalami itu. Tetapi ketika Allah ada di dalam hidup kita, ada di dalam persoalan hidup kita, maka seluruh kekuatan ilahi itulah yang akan menangani hidup kita. Rahmat Allah itulah yang akan membimbing kita. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi, supaya kita siap menerima, dan bisa mengatasi penderitaan itu. Bukan lagi kita yang bekerja, tetapi rahmat ilahi, Allah sendiri yang akan bekerja dalam dan lewat kerapuhan kita. Ketika kita membiarkan Allah atau mengundang Allah masuk ke dalam persoalan hidup kita, Allah yang akan memanage semuanya itu. Allah akan mengangkat. Ya, kalau kita jatuh, Allah akan angkat. Kalau kita berdosa, Allah akan memaafkan. Kalau kita mengalami kesulitan, Allah akan memberikan kekuatan. Yesus mengajak para murid masuk. Yesus mengajak Anda, mengajak saya, mengajak kita semua untuk masuk ke Taman Getsemani. Tetapi Yesus juga minta supaya kita mengajak dia masuk ke dalam hidup kita, masuk ke dalam persoalan hidup kita, membantu kita. Supaya rumah tangga kita berjalan baik, hidup pribadi kita berjalan baik, komunitas kita berjalan baik, komunitas kelompok kita berjalan baik, pekerjaan, anak-anak, orang tua, siapa saja yang ada di dalam hati kita akan dibantu oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudariku, mari kita merenungkan bersama Tuhan dan mari kita mengajak Tuhan sekali lagi masuk ke dalam hidup kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari dan saudaraku sekalian. Amin.